Kisah ini kembali berfokus pada jagoan kita, Atami Korpi. Setelah menemukan emas dan menjadi kaya, Atami membeli sebuah truk untuk pulang ke rumahnya. Ia harus melewati perbatasan yang kini dijaga ketat oleh tentara Soviet. Atami digambarkan sebagai pria sebatang kara yang kehilangan istri dan 2 anaknya saat ia masih bertugas di medan perang. Kehilangan itu menjadi luka mendalam yang membentuk dirinya. Sementara itu, di Siberia diperkenalkan seorang tahanan perang bernama Igor Dragunov, mantan komandan tentara merah Soviet yang dipenjara karena dianggap terlalu berbahaya. Dari laporan sang jenderal, Igor diketahui pernah membunuh seorang wanita dan 2 anak laki-laki secara brutal demi menghemat peluru. Korban tersebut ternyata adalah istri dan anak-anak Atami. Tragedi itulah yang membuat Atami membalas dendam dengan menewaskan ratusan tentara Soviet seorang diri hingga dijuluki Kosei atau Sang Abadi. Kini Igor diberi kesempatan menebus kesalahannya dengan memburu dan menghabisi Atami. Sebagai imbalannya, ia dijanjikan kebebasan dan kekayaan. Kembali ke Atami, ia membongkar kayu-kayu rumah lamanya untuk dibawa menggunakan truk. Setelah wilayahnya direbut Soviet, ia berencana pindah ke wilayah Finlandia yang lebih aman dan membangun kembali rumahnya dengan membawa sisa kenangan keluarganya. Namun di tengah perjalanan menuju perbatasan Finlandia, Atami dan anjingnya dihentikan tentara Soviet untuk pemeriksaan identitas. Di sana, Igor akhirnya menemukan keberadaan Atami dan segera memerintahkan anak buahnya membakar truk tersebut dengan bom Molotov. Api pun berkobar, dan pertemuan tak terhindarkan antara 2 musuh lama kembali dimulai. Selain membakar truk dan melempar 2 tentara, Atami Korpi juga berhasil menyandera salah satu anak buah Igor di dalam mobilnya. Ia langsung melajukan kendaraan itu, sementara Igor dan 1 truk pasukannya mengejar dari belakang. Ketika Atami tiba-tiba menghentikan mobilnya di tengah jalan, Igor memerintahkan 3 anak buahnya turun untuk memeriksa keadaan sambil menodongkan senjata milik rekan mereka yang disandera. Namun Atami dengan mudah menghabisi ketiganya, menyisakan Igor dan seorang sopir saja. Sebagai mantan komandan, Igor memahami cara berpikir Atami. Ia hanya menyerang jika dilawan. Karena itu, Igor memilih tetap diam dan menyuruh sopirnya tidak bergerak. Andai Atami tahu bahwa Igor adalah pembunuh keluarganya, mungkin semuanya sudah berakhir saat itu juga. Tak lama setelah Atami melanjutkan perjalanan, Igor mendapatkan bala bantuan berupa pasukan bermotor yang datang untuk melakukan penyerbuan. Di area bekas landasan pesawat, Atami dikejar oleh tentara bermotor lengkap dengan zirah dan helm baja. Meski sempat tertembak di pipi kiri, ia tetap mampu mengendalikan mobilnya. Ketika salah satu tentara naik ke atas truk untuk menembaknya dari jarak dekat, Atami segera bertindak hingga penyerang itu tumbang. Kini tersisa 3 motor. Dengan memanfaatkan situasi sekitar, Atami berhasil menjatuhkan satu lagi dengan ledakan. Seorang lainnya nekat naik ke atas truk dan hampir membuat Atami terjatuh. Tetapi dengan tali derek, Atami berhasil menariknya hingga terlempar tak berdaya. Untuk Igor, yang sebelumnya membakar kayu kenangan keluarganya, Atami jelas tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ia pun memanfaatkan tubuh penyerang terakhir yang masih membawa bahan peledak sebagai pesan balasan bagi musuh yang terus memburunya. Igor berhasil selamat, sementara Atami Korpi segera mencari tempat aman untuk memadamkan api yang membakar kayu-kayu rumahnya. Setelah beristirahat sejenak dan memberi minum anjingnya, Atami dengan tenang mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam mulutnya, bekas tembakan yang menembus pipi kirinya. Tak mau menyerah, Igor meminta bantuan pasukan udara. Hanya untuk memburu 1 orang, ia sampai mengerahkan 2 pesawat tempur. Atami sempat berlindung di sebuah gudang tua, tetapi serangan udara yang terus-menerus memaksanya mencari cara lain. Ia pun menggunakan pintu bekas gudang sebagai pelindung tambahan untuk menjaga kayu-kayu rumahnya dari tembakan. Setelah lolos, Atami memasuki jalan hutan yang dipenuhi pepohonan. Saat salah satu pesawat nekat terbang rendah untuk menyerang, Atami mendadak menginjak rem sehingga pesawat itu kehilangan kendali dan jatuh. Pengejaran berlanjut di jalur tebing pinggir laut. Pesawat terakhir kehabisan peluru dan memilih langkah nekat, menabrakkan diri ke arah Atami. Namun lagi-lagi Atami lebih sigap. Pilot terpaksa mendarat darurat tepat di depannya. Saat hendak dihabisi, pesawat kedua muncul dari belakang. Memaksa Atami segera mengamankan kayu-kayunya dan mengambil keputusan ekstrem. Ia meluncurkan truknya jatuh dari tebing ke laut. Tak ingin kenangan keluarganya tenggelam, Atami cepat melepaskan tali pengikat agar kayu-kayu itu mengapung. Sementara Igor dibuat geram karena jasad Atami tak ditemukan, Atami sendiri berhasil mencapai daratan dengan menjadikan kayu-kayu tersebut sebagai rakit darurat. Secara tak sengaja, ia menemukan sebuah tank bekas perang yang tergeletak begitu saja. Dan ide baru pun muncul di benaknya. Berlokasi di perbatasan Finlandia dan wilayah jajahan Soviet, Igor sudah menunggu bersama seluruh pasukannya. Dari kejauhan, Atami Korpi terlihat datang sambil mengangkut kayu-kayu rumahnya menggunakan tank bekas perang. Di luar dugaan, Atami memasang sejumlah peledak di bagian belakang, lalu nekat melakukan lompatan besar ke depan.
Lompatannya berhasil, tetapi tanknya hancur. Sadar dirinya akan ditangkap, Atami dengan cepat mengambil pisau dan menghancurkan gagangnya menggunakan mulut. Tindakan itu tampak aneh, seolah ia sedang menyiapkan sesuatu. Sesuai perintah jenderal, Igor menangkap Atami hidup-hidup untuk dibawa ke pangkalan dengan kereta api. Sepanjang perjalanan, Atami disiksa tanpa ampun. Namun rasa sakit fisik itu belum seberapa dibandingkan ketika Igor dengan bangga mengakui bahwa dialah yang membunuh istri dan kedua anak Atami. Pengakuan itu justru membangkitkan amarah yang jauh lebih besar. Kesalahan terbesar Igor adalah mengungkap semuanya saat Atami masih hidup. Tak lama setelah Igor pergi, Atami mulai menjalankan rencananya. Pisau yang tadi ia rusak ternyata telah ia sembunyikan di pahanya, di antara kulit dan daging. Dengan tekad balas dendam, ia melepaskan diri dari ikatan. Sementara itu, di gerbong depan, Igor menemui sang jenderal untuk menagih imbalan yang dijanjikan. Alih-alih memberinya hadiah, sang jenderal justru menunda dengan mengajaknya berpesta lebih dulu. Ia tidak menyadari bahwa Igor bukan tipe orang yang sabar atau mudah dipermainkan. Ketika merasa dikhianati, Igor justru berbalik menghabisi semua petinggi militer di gerbong tersebut. Kembali ke Atami, ia menemukan alat yang bisa dijadikan senjata, dan mulai bergerak menyusuri gerbong tentara yang sedang beristirahat. Ia berjalan perlahan, bukan karena takut, melainkan agar tak membuang waktu. Di gerbong berikutnya, belasan tentara masih terlelap, hingga seorang prajurit baru saja kembali dari toilet dan tanpa sengaja memergoki sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Situasi di dalam gerbong makin kacau. Atami Korpi terpaksa menghabisi seorang tentara yang hampir terbangun, membuat darahnya menetes hingga mengenai prajurit di ranjang bawah. Tak lama kemudian, seorang tentara lain tak sengaja menjatuhkan botol hingga lantai dipenuhi pecahan kaca. Di tengah ketegangan itu, ada momen nyaris komedi ketika Atami yang bersembunyi di kolong ranjang, justru tangannya terjepit jebakan tikus. Namun saat para tentara mulai sadar dan bangun, Atami segera keluar, mengunci pintu gerbong menggunakan alat yang ia bawa, lalu bergerak ke gerbong berikutnya. Di sana, beberapa tentara senior masih terjaga. Ada yang sedang bermain kartu. Untuk menghindari keributan, Atami naik ke atas gerbong. Sayangnya ia terpeleset dan jatuh tepat ke tengah-tengah mereka. Pertarungan pun tak terhindarkan. Sekitar belasan tentara dilumpuhkan dengan cepat menggunakan senjata otomatis yang berhasil ia kuasai. Suara tembakan dan teriakan membuat Igor sadar bahwa Atami sedang memburunya. Ia pun segera melepaskan pengait antar gerbong, agar jarak di antara mereka terpisah dan Atami tak bisa mengejar dengan mudah. Namun Atami menemukan sesuatu yang tak terduga, sebuah rudal dengan roket pendorong. Saat 3 tentara mendekat, mereka dikejutkan oleh semburan api. Atami memanfaatkan roket pendorong itu untuk melaju mendekati gerbong depan tempat Igor berada. Pertemuan keduanya pun terjadi. 2 pria tua dengan dendam panjang bertarung habis-habisan. Mereka saling pukul, saling serang dengan apapun yang ada di sekitar, bahkan sendok dan garpu. Igor sempat unggul dan menghantam Atami dengan sekop, cara yang sama seperti saat ia membunuh keluarga Atami. Namun saat melihat baut pengikat rudal mulai longgar, Atami mendapat ide terakhir. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba melepaskannya, sebuah langkah nekat yang bisa menjadi akhir bagi salah satu dari mereka. Rudal itu akhirnya menghantam wajah Igor. Alasan sebelumnya tidak meledak karena ujungnya tidak mendapat tekanan yang cukup. Kali ini, ledakan benar-benar terjadi. Balas dendam Atami Korpi pun tuntas. Akhirnya, Atami tiba di tanah Finlandia yang baru. Ia mulai membangun kembali rumahnya menggunakan kayu-kayu lama yang berhasil ia selamatkan. Saat sekelompok pria datang membawa kapak dan sekop, Atami sempat bersiap karena mengira mereka musuh. Namun ternyata mereka adalah warga setempat, tetangga barunya, yang ingin membantu membangun rumah secara gotong royong. Tamat, sebuah akhir yang terasa sangat memuaskan. Secara pribadi, Sisu dan kelanjutannya benar-benar brutal, intens, dan tidak bertele-tele. Banyak film sequel biasanya mengalami penurunan kualitas, tetapi seri ini tetap mempertahankan adrenalinnya. Aksi yang liar, tempo cepat, dan karakter utama yang ikonik membuatnya layak disebut sebagai salah satu film action paling berkesan. Kabarnya sang sutradara bahkan sudah memiliki ide untuk film ketiga yang direncanakan rilis sekitar 2027 atau 2028. Kita tunggu saja kelanjutannya. Pesan yang bisa diambil, jangan mudah menyerah dan teruslah bertahan sekeras apapun keadaan.